سبحانه وتعالى وهدايته وعنايته وتوفيقه ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين ثم إلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومرشدنا ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب. Kajian kita malam ini insyaallah akan membahas kajian tasawuf terkait dengan masalah taubat. Setelah Imam Ghazali mengurai bagaimana cara kita melepas diri dari dosa, baik dosa karena meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, begitupun dosa karena mengerjakan yang dilarang atau diharamkan Allah. Yang ketiga, dosa sesama kita, manusia. Lalu sudah selesai pembahasannya. Kemudian lanjutan dari itu kata Imam Ghazali summa alam yakinan. Kemudian ketahuilah olehmu dengan yakin anna hadhil aqabah aqabatun sha'bah. Sesungguhnya aqabah, bukit taubat ini adalah bukit yang sangat sulit untuk didaki. Jadi makom-makom ini termasuk makom terakhir. Jadi aqabah ini, aqabatut taubah ini adalah aqabatun sha'bah, bukit yang sangat sulit untuk didaki. Amruha muhimmun, perkara taubat ini sangat penting. Wa dararuha azim, sementara mudarat yang muncul akibat daripada taubat ini azim, sangat besar. Mudaratnya itu sangat besar. Maka kalau orang tak taubat, azabnya sangat dahsyat. Maka perkara taubat itu perkara yang sangat besar, sangat penting sekali. Kalau orang sekarang bilang ihtimam urgens, sangat urgens. Falaqad balaghana 'anil ustaz Abi Ishaq al-Isfarayini rahimahullah. Kata Imam Ghazali, sungguh telah sampai berita kepada kami dari al-Ustaz Abi Ishaq al-Isfarayini, semoga Allah merahmati. Wa kana minar rasikhina fil ilmi. Syekh Abi Ishaq al-Isfarayini adalah merupakan orang yang rasikh dalam ilmu. Rasikh itu kalau kita apa? Punya ilmu yang sangat luas dan dalam, mumpuni. Nah, bukan sekedar alim, tapi rasikh dalam ilmu. Al-amili nabi, dan bukan cuma mumpuni dalam ilmu, tapi juga bahagian dari orang-orang yang mengamalkan ilmu itu. Jadi bukan sekedar berilmu, tapi juga mengamalkan ilmu. Sekelas syekh ini aja
dikisahkan, diceritakan sampai berita kepada Imam Ghazali annahu qala, sesungguhnya ia pernah bilang, kata Syekh Abi Ishaq al-Isfirayini, da'autullaha subhanah, aku telah berdoa kepada Allah Ta'ala salasina sanatan, selama 30 tahun. Lama ya, 30 tahun berdoa dan tidak berhenti meminta kepada Allah. Apa yang dipintanya? Ayar zuqani, agar Allah memberikan aku rezeki. Bayangannya rezeki apa? Duit. Bukan duit. Rezeki apa? Taubatan nasuha, akan taubat nasuha. Ya Allah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha, berikanlah rezeki kepadaku akan taubat nasuha, sebagaimana perintahmu, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Itulah yang dipinta oleh Syekh Abu Ishaq al-Isfirayini. Summa ta'ajjabtu fi nafsi, kemudian aku pun merasa heran pada diriku sendiri. Fakultu, lalu aku bilang, bercakap aku dalam diriku, subhanallah, maha suci Allah. Lana hajah, kami punya hajat kepada Allah. Da'autullah fiha, hajat kami itu yaitu aku berdoa kepada Allah. Fiha, terhadap hajat itu, salasina sanatan, selama 30 tahun. Aku minta sama Allah agar Allah memberikan rezeki kepadaku taubat nasuha. Fama qadiyat ilal an, ternyata hingga sampai saat ini aku merasakan apa yang kupinta itu belum juga kunjung datang. Masya Allah. Sekelas Syekh Abu Ishaq yang mumpuni ilmunya, yang mengamalkan ilmunya, lantas ia menjalani jalan tobat selama 30 tahun, bukan cuma minta tentunya, tentu dijalaninya tobat itu selama 30 tahun, berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang tobat nasuha, di samping dia berdoa supaya Allah memberikan rezeki tobat nasuha itu kepadanya. Ternyata dia aja pun merasa dirinya belum mendapatkan tobat nasuha, sehingga galau hatinya, susah hatinya, kok belum lah ya sampai sekarang dikasih Allah karunia aku rezeki taubat nasuha. Padahal usahanya udah maksimal. Ya tentu kan bukan, kalau beliau mengatakan aku berdoa, kan tentunya bukan cuma doa. Doa itu kan diiringi dengan usaha. Setelah usaha maksimal, doa maksimal. Usaha dengan doa itu kan harus seimbang. Kalau doanya 30 tahun, tentu usahanya juga seukuran 30 tahun itu sudah dijalaninya jalan taubat. Tapi dia ngerasa kayaknya belum. Lalu kita, segigi apa kita sudah menjalani taubat dengan segala syarat-syarat taubat, segala permasalahan-permasalahan muqaddimah dan seterusnya. Kita bahas dulu itu. Sejauh mana kita sudah mengamalkan taubat itu, dan sejauh mana kita meminta dengan kesungguhan kita agar Allah mengkaruniakan kita taubat nasuha. Kemudian setelah kita usaha meminta dan seterusnya, seperti apa kondisi kita? Kita merasa amankah? Atau kita masih galau? Segalau sehitukah kita? Sekhawatir sehitukah kita tobat gak diterima Allah? Gak kayaknya. Buktinya kita masih bisa tidur nyenyak. Buktinya kita masih bisa makan enak. Buktinya kita masih bisa cengkrama, sedagurau, ketawa-ketawa. Sementara taubat itu sendiri kita belum bisa menjamin diterima Allah, dan Allah kasih kita taubat nasuha. Sementara syekh itu dengan usahanya yang maksimal, dengan doanya, dengan ilmunya, dengan segala macam, dia masih galau, hatinya masih resah karena dia merasa kayaknya taubat itu belum juga datang sama. Lalu faraitu fima yaron naim, aku lihat pada apa yang dilihat oleh orang yang tidur.
Ka'anna qailan, seolah-olah orang tidur itu bilang, yaqulu li, ia berkata kepada aku, ata'ajab min dzalik, Syekh, kok kau heran terhadap yang demikian itu, terhadap taubat yang kau rasakan belum diterima Allah, terhadap taubat yang kau pinta belum dikasih rezeki Allah kepadamu. Kok heran? Atadri madza tas'alullah, sadarkah kau bahwa apa sebenarnya yang kau pinta kepada Allah itu? Kau minta supaya Allah kasih rezeki kepadamu taubat nasuha. Emang yang kau minta itu kau sadari apa yang kau pinta? Innama tas'alullah, sesungguhnya yang kau pinta kepada Allah itu ayuhibbak, agar Allah mencintaimu. Yang kau pinta itu cintanya Allah itu. Wajarlah kalau kau pinta cintanya Allah 30 tahun, sehingga Allah sampai saat ini juga belum kasih cintanya kepadamu. Karena yang kau pinta itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dicintai Allah, mahabbatullah, cintanya Allah itu mahal itu. Amma sami'ta qaulahu jalla jalaluh, tidakkah kau mendengar firman Allah jalla jalaluh, innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang membersihkan dirinya dari dosa. Jadi kalau kau minta supaya Allah kasih rezeki taubat nasuha, yang kau minta itu secara tidak langsung adalah cintanya Allah. Kalau untuk mendapatkan cinta Allah kau berdoa 30 tahun, wajarlah belum dikasih Tuhan. Wah, Masya Allah. Cinta Allah. Karena kalau udah dapat cintanya Allah, Masya Allah, apa kira-kira yang gak dikasih Tuhan? Kalau Allah sudah cinta kepada kita. Nah, jadi bukan hal kecil. Maka taubat ini bukan hal kecil. Taubat ini untuk meraih cintanya Allah. Maka kalau banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, banyak tantangan, rintangan, godaan, dan seterusnya, wajar untuk dapat cinta Allah. Nggak mulus jalannya, wajar. Maka jangan kita berhenti berjalan untuk terus bertaubat kepada Allah. Jangan surut mundur ke belakang dengan rintangan yang akan kita hadang, yang menghadang kepada kita di perjalanan taubat kita itu, wajar. Nggak apa-apa, jalan terus. Karena yang mau kita raih dengan taubat ini adalah cintanya Allah. Nah, kira-kira begitu. Apa hadhihi hajatun hayyinah? Apakah untuk mendapatkan cinta Allah adalah hajat yang ringan, hajat yang kecil? Oh, enggak. Itu hajat yang sangat besar. Fanzur ila haula'il a'immah. Nah, komentar Imam Ghazali terkait dengan kisah itu. Kisah Syekh tadi. Fanzur, coba kau perhatikan, kata Syekh, kata Imam Ghazali. Ila haula'il a'immah, kepada mereka imam-imam ini. Para orang-orang yang rosi ilmunya, yang beramal dengan ilmunya. Wahtimamihim, bagaimana mereka begitu sungguh-sungguhnya mencapai taubat itu. Sampai 30 tahun berdoa enggak henti-hentinya. Berusaha menjalani taubat tak henti-hentinya selama 30 tahun. Tapi tidak merasa puas dengan tobat yang sudah dijalaninya. Masih galau hatinya, takut kalau tobatnya ternyata belum sampai ke tobat nasuha itu. Wa muwazabatihim ala salahi qulubihim, bagaimana mereka terus menerus dalam memperbaiki hati mereka kepada Allah. Wa tawazzud wa tazawwuz lima'adihim, bagaimana mereka mempersiapkan diri bekal untuk tempat kembali mereka di hadapan Allah, di hadirat Allah. Mereka dengan kondisi ilmunya yang mumpuni, dengan amal yang luar biasa, mereka begitu amat sangat sungguh-sungguh untuk itu. Lah kita dengan keterbatasan ilmu, amal yang sedikit, kenapa kita santai menjalani tobat ini? Nah, ini kira-kira Imam Ghazali ingin menyadarkan itu. Coba bandingkan diri kita dengan mereka. Mereka yang ilmunya luar biasa, ketaatan yang luar biasa, kesungguhan mereka dalam menjalankan ketaatan kepada Allah yang luar biasa, masih galau mereka dengan taubat mereka. Lah kita dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan amal,
kenapa kita kok nggak galau dengan taubat kita? Seolah-olah dengan kita menyatakan diri taubat, istighfar, kemudian udahlah itu, udah aman lah itu, udah terima Tuhan lah itu, apalagi bertobat kok. Nah, kok gitu? Seolah-olah ada jaminan bahwa taubat yang kita jalani itu sudah pasti benar, kemudian akhirnya diterima Allah. Mereka yang luar biasa ilmunya dengan amalnya, kesungguhan mereka membersihkan hati mereka, itu pun masih galau dengan taubat ini. Masih mereka pikirkan, kayak mananya taubatku ini. Kalau kita nggak memikirkan taubat kita, lalu apa ada jaminan bahwa dosa yang sudah kita lakukan itu dipastikan akan mendapatkan ampunan daripada Allah? Hanya karena kita berharap, bukankah Allah itu Ghafurur Rahim? Bukankah Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang? Udahlah itu, orang udah taubat, aku udah aman lah itu. Sementara mereka bukan tidak meyakini ayat ini, mereka meyakini, tapi juga mereka melihat tentang diri mereka. Kalau Allah yang Maha Pengampun itu udah nggak akan diragukan, ragu atas itu kafir. Allah yang Rahim itu nggak perlu diragukan. Masalahnya kita untuk menggapai ampunan Allah, kita untuk menggapai Rahimnya Allah, sejauh mana kesungguhan yang sudah kita lakukan. Itu yang perlu kita persoalkan, itu sebetulnya itu. Bukan Allahnya, kitanya. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Wa amad dararu al-makhuf fi ta'khiri taubah. Sementara bahaya yang sangat dikhawatirkan ketika kita menunda-nunda taubat. Nah, nantilah kayaknya belum mantap betul. Ya sementara ini gini-gini dulu lah tobatnya. Tobat yang maksimal betul-betul nantilah. Sekarang masih sibuk lagi dengan segala urusan-urusan ini. Semana nggak konsen, percuma lah. Jadi kalau memang betul-betul mau tobat yang betul-betul, nantilah 3 tahun inilah. Begitu selesai semua urusan-urusanku ini, yang nyangkut-nyangkut ini, aku akan betul-betul tobat lah sama Allah Ta'ala. Baru totalitas tobatku. Sementara ini ya gini-gini aja lah dulu. Dari mana jaminan 3 tahun umur kita sampai ke sana? Sehingga kita tunda 3 tahun ke depan, kita baru serius sungguh-sungguh dalam tobat itu. Fa inna awalaz dzambi qaswa. Sesungguhnya awal dari dosa itu, begitu seorang terjatuh kepada dosa, awal dari dosa itu qaswah, hati keras. Hati jadi keras. Kalau hati keras, nggak tumbuh di hati itu kecintaan, kesukaan, kegemaran untuk beribadah kepada Allah. Hati diibaratkan seperti tanah. Kalau tanah itu tidak subur, tanah itu kering dan gersang, bibit sebaik apapun ditanamkan di atasnya tidak akan tumbuh. Kalaupun tumbuh, bagai kerakap di atas batu. Hidup segan, mati tanah. Seperti itulah kondisi hati yang keras akibat dosa. Bibit-bibit ibadah itu tidak akan tumbuh di hatinya. Nggak ada kecenderungan dia untuk sungguh-sungguh dalam ibadah, menggapai ibadah. Paling-paling ya sekedar jangan tidak aja. Sembayang tetap sembayang, cuman di sembayang yang dibikinnya itu tidak merasakan kenikmatan, tidak merasakan kelezatan. Kenapa? Seperti pohon, seperti bibit yang tumbuh di atas tanah yang tak subur, bibit itu tidak akan tumbuh dengan subur. Seperti itu juga lah ibadah yang ditancapkan di atas hati yang keras, di atas hati yang telah gelap, hitam, itu tidak akan bisa tumbuh ibadah itu dengan baik. Sehingga kalaupun terbikinlah ibadah itu, enggak menambah kedekatan hati kita kepada Allah. Tidak terasa halawah, manis, wala lazzah, tidak terasa lezat hati itu. Walaupun Allah menyatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah akan menjadikan hatimu tenang. Ketenangan itu, tenang bersama dengan ingatan kepada Allah, tenang bersama zikir kepada Allah, itu yang enggak dirasakan.
Walaupun zikirnya mungkin dibikin juga. Habis sholat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Enggak ada nikmatnya zikir itu, ya Allah. Dipaksakan dibaca juga. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi enggak nyambung-nyambung di dalam. Cuman bibirnya aja yang la ilaha illallah. Suaranya keras menggelegar ke atas langit, tapi tidak menyentuh ke hati. Bibir sama hati ini kan dekat ini. Ininya enggak nyentuh, malah menggelegar ke angkasa. Tapi yang di sininya enggak nyentuh sikit pun. Ya Allah. Apa sebab? Ya itu tadi, karena hati telah keras, hati telah hitam, dihitamkan oleh karena dosa, maka perlu taubat. Itu memang nanti kita bahas di bab zikir ya, karena ini masalah taubat. Tapi ya namanya nanya, zikir itu ada dua, ada namanya zikir hasanah, ada namanya zikir darajat. Kalau zikir hasanah itu bebas, tidak punya cara-cara tertentu, mau kayak mana enaknya lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, gini-gini mah gitu. Jadilah itu. Yang penting bacaan yang dibaca betul, jangan salah. Tapi kalau zikir darajat untuk menaikkan makom-makom, itu harus zikir ini diambil dari talqin zikir seorang mursyid, seorang guru. Kita ambil darinya, di bai'ahnya kita, kemudian nanti sebagai seorang mursyid, kalimah zikir yang ingin ditancapkan ke dalam hati kita, adilah menancapkan kalimah zikir itu di dalam batin kita. Seperti dia seorang petani, hati kita seperti ladang. Ditancapkanlah bibit itu ke dalam hati si murid. La ilaha illallah. Dialah itu dengan caranya, secara batin dia merasakan dan dia mema'rifahkan bibit la ilaha illallah itu sudah ditancapkan ke dalam hati muridnya. Tinggal kemudian si murid bagaimana dia terus menyuburkan hatinya supaya bibit yang sudah ditanam itu bisa tumbuh dengan baik dan subur. Jangan bikin dosa, karena dosa itu membuat hati keras. Kalau hati keras, bibit nanti nggak tumbuh. Terbikin, cepat tobat supaya jangan sampai hati jadi keras. Gitu-gitulah kira-kira. Rawat bibit itu. Kemudian sesering mungkin. Merawatnya macam mana? Sesering mungkin itu dibaca sebanyak-banyak. Paling sedikit 300 kali dalam satu hari, satu malam. Itu paling sedikit. Itu kelas ibtida, kelas orang yang baru belajar berzikir. 300 kali tapi hadir makna. Nah itu, jangan 300 tanpa hadir makna. 300 maknanya hadir dalam hati. Apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Nah kita pahami apa itu ilah. Tidak ada ilah. Ilah itu kan terjemah jadi Tuhan. Tuhan dalam pandangan kita itu sebagai terjemah dari ilah. Memangnya ilah itu apa? Ilah itu tidak ada, dia tidak berhajat kepada apapun dan siapapun. Mustistighna'un an kulli ma siwah. Dia maha kaya. Makna maha kaya, tak butuh, tak berhajat kepada siapapun dan apapun. Itu menunjukkan maha sempurnanya Allah, maha sempurnanya dia. Kemudian
iftiqar, berhajat, butuh, ilaihi kepadanya, kullu ma'adahu, selain dia. Semuanya tanpa terkecuali, siapapun dan apapun dia, semua butuh kepadanya. Gak ada satupun yang gak butuh sama dia. Sementara dia sendiri tak butuh kepada apapun dan siapapun. Itulah makna ilah. Pertanyaannya, makna ilah itu ada untuk siapa kira-kira? Siapakah yang layak untuk menempati tempat makna ilah itu? Adakah selain Allah layak untuk tempat itu? Enggak. Hanya Allah lah yang tak butuh kepada apapun dan siapapun. Itu istighna'nya. Hanya Allah lah yang semua selain dia berhajat dan butuh atau iftiqor kepadanya. Nah, makanya kalau udah paham ini, berarti ketika saat kita mengatakan la ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali hanya Allah. Hanya Allah sajalah yang layak jadi ilah, karena dia istighna, yang lain dari dia semua iftiqar. Itu hanya ada pada diri Allah, hanya ada pada zat Allah. Siapa yang kira-kira king of the king? Fir'aun lah kita bilang. Dia ngaku dirinya king of the king, raja di atas raja-raja. Oke, iftiqar nggak dia kepada Allah? Berhajat nggak dia kepada Allah? Berhajat. Orang dia makhluk kok. Dia baharu. Untuk dia menjadi ada, nggak akan bisa ada sendiri tanpa diadakan. Siapa mengadakan dia? Allah. Maka tak layak dia jadi Tuhan, karena dia masih iftiqar. Kalau Allah, tak boleh dia iftiqar kepada siapapun. Kalau masih dia berhajat kepada sesuatu, maka dia bukan layak dikatakan ilah. Ilah itu istighna. Dia enggak berhajat, dia enggak butuh kepada apapun dan siapapun. Sementara selain dia, semuanya tanpa terkecuali butuh kepadanya. Ada yang makhluk Allah ini tak butuh Allah? Nah, enggak ada, semua butuh Allah. Nah, maka yang layak menempati makna ilah itu enggak ada siapa-siapa kecuali hanya Allah. Paham kita? Nah, waktu baca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadirkan itu. Hadirkan makna itu, hadirkan. Sehingga betul-betul kita tasdikkan Allah. Allah sajalah yang layak jadi ilah, selain Allah tak ada yang ilah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Dalam arti betul lah, memang Allah saja yang ilah. Itu selain Allah memang ada yang jadi ilah. Illallah, la ilaha illallah. Jangan kemana-mana pikiran. Kalau sudah duduk dia di makom itu, maka baru terasa ada getaran-getaran di hati itu. Makanya biasa mereka nariknya dari pusat. La, ini ngengkolnya, starternya. Tidak semuanya zikirnya begini. Kalau kayak gini, sesatlah nafas. Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, kemudian la-nya dipandu, kemudian dimatkan, kata Nabi, dimatkan, maka Allah akan menghapus 4.000 dosa-dosa besar. Tapi dimatkan. Nabi tidak secara eksplisit menyebutkan yang mana yang dipanjangkan. Ketika tidak disebutkan Nabi secara sharih, yang paling layak untuk menjelaskan makna hadis ini kita-kita atau ulama? Kita-kita atau bebas semua orang bisa mentafsir hadis ini, mensyarahkan hadis ini, atau hanya orang-orang tertentu yang bisa mensyarahkan ini, yang layak mensyarahkan ini? Tentu orang tertentu. Siapa itu? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Pewaris apa? Hartanya? Bukan. Ilmunya Nabi. Oleh karena itu mereka lebih layak untuk mensyarahkan makna hadis ini. Nah, kata ulama, yang dimatkan di situ la-nya, dipanjangkan la-nya.
Seberapa banyak panjangnya la itu? 7 alif atau 14 harkat. Panjang itu. Nah, maka tarik nafas. Ini untuk mengengkolnya saja. Kalau 300 kayak gini pingsan lah. La, dirasakan tarik dari pusatnya. La sampai ke otak. Ilaha illa bahu kanan. Allah tep kemari. Kemari itu di mana? Ini ada puting susu ya. 2 jari di bawah puting susu. Ah, di sini. Nah, kita bilang gitu. Kalau mereka bilang bukan jantung, latifatul qalbi. Tep kemari. Tapi bukan dipikir-pikir itu. Kalau dipikir-pikir terakhir bukan berzikir, memikirkan ini, narik kemarin, narik kemarin. Narik kemarin. Bukan ngingat Allah, ngingat ini. Nah itu bukan dipikir. Udah begitu aja, udah digures-gures saja. Nah, mukaddimahnya bikin 3 kali. Semampu kita lah. Kalau nggak sanggup narik nafas sekali, la-nya minimal itu 7 alif sekali nafas. Baru tarik nafas ilaha illallah. Rasakan tuh. Seolah-olah terasa di situ masuk. Ser gitu, ada rasa. Satu ketok tuh 1 harkat. Jadi kalau 1 alif 2 harkat, 2 ketok. Nah, 2 ketok. Ya ditaksir-taksir lah. Mana mungkin Pak? Pikiran kita pun jadi kacau, kemari mana-mana itu. Dirasa-rasa aja, ditaksir udah gitu aja. Oh, bisa aja. La ilaha bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Atau makna lain, la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benar penyembahan kecuali hanya kepada Allah. La maksud illallah. Tidak ada yang dimaksud, yang dituju kecuali hanya Allah. Sampai puncaknya la maujud illallah. Cuma kalau kita belum lah ke makom ini. Baru baca-bacanya. Kalau makamnya belum, la maujud, merasakan hati bahwa tak ada yang wujud nih kecuali hanya wujudnya Allah. Nah. Begini. Itu faktor kebutuhan masing-masing. Kita suruh orang, tapi dia batinnya belum merasa butuh, nggak bisa. Mungkin di wilayah kita yang nggak begitu, di wilayah lain mungkin sudah. Nah, artinya mereka
Oh iya. Ini kan sangat butuh kan. Iya. Sedangkan Ustaz tadi bilang sampai 7 petuk tadi kan. Ini kan baru kita dengar. Ini kan alangkah apanya istana kita untuk melakukan sistem pengenalan sama Allah. Padahal makrifat sama Allah itu sangat apa namanya, sangat Dibutuhkan. untuk menyelamatkan kita daripada sengatan-sengatan api neraka itu yang saya ambil dari pengajian kita pada Iya. Ya, semana kita bilangnya ya. Karena ini menyangkut gini, thoriqoh itu nggak kayak ngaji biasa. iya, seandainya kan sekarang kalau kita ikut di umum lah, misalnya dia spesial dokter atau jantung, atau spesial dia tumor, itu kan ada spesialisnya, ada universitasnya. Iya. Kenapa nggak kita kembang seperti itu supaya pesatnya sistem thoriqoh ini bisa berkembang sampai ke akar-akarnya, Iya. sampai ke dusun gitu. Itu tadi mungkin peminatnya juga nggak banyak. Dalam Nggak ini Ustaz, nggak kita gencarkan Ustaz. iya. Karena Nah, Sabako itu iya. 8 cabang sekarang Iya. berkembang sampai internasional. Iya. Pertama begini, untuk mencari mursyid yang betul-betul dalam perjalanan thoriqoh ini pun kan yang nggak mudah juga. Kemudian andai pun dia benar seorang mursyid, dia juga kan nggak ngayo-ngayoi, ayo kemari gitu. Nah, itu memang sesuatu yang Maksud saya, ini kan dakwah nih. iya. Semuanya kan dakwah itu kan. Amalan dakwah ini kan bisa kita gencarkan semuanya. Iya. Ya paling secara umum kan orang sudah banyak tahu bahwa di antara pusat thoriqoh itu misalnya kalau untuk wilayah kita Sumatera misalnya di Basilan, ya siapa yang merasa butuh ke sana misalnya begitu. Karena begini, ada juga nanti kita mengkhawatirkan dengan bermunculannya begitu cukup pesat, tiba-tiba kayak jamur thoriqoh sana thoriqoh sini. Pertanyaannya, yang bikin thoriqoh itu sendiri, si mursyid itu udah mursyid apa enggak? Karena begini, bermursyid itu seperti kita menyerahkan lahir batin kita, selamat dunia akhirat kita itu kepada mursyid. Dalam artian kita percaya totalitas kepada dia, sehingga apapun yang dikatakannya kita sami'na wa ata'na. Gak boleh ada membantah lahir batin. Maka saya bilang thoriqoh itu bukan seperti kita ngaji biasa. Kepercayaan kepada mursyid itu sesuatu yang niscaya. Di dalam hatinya aja misalnya tergerak, kok kayak gitu, nggak jadi tuh. Mau dibaca zikir 1000, 10.000, 800.000 pun nggak bakalan jadi. Ketika di dalam hatinya ada ketidakpercayaan tergores di hatinya kepada mursyid. Nah, jadi mungkin kita karena kurang mendalami itu sehingga kita berpikir bahwa ini mudah gitu. Padahal sebetulnya kalau sekedar menjalani ritual-ritualnya itu ya gampang. Baca zikir begini tiba-tiba selesai jadi khalifah. Tapi sebetul-betulnya itu betul-betul mempengaruhi secara kejiwaan itu, membuat suatu perubahan besar dalam jiwa seorang itu, dalam zikirnya itu. Jadi gak gampang. Kemudian seandainya ternyata mursyidnya itu sendiri bukan mursyid, takutnya bukan apa-apa. Kita udah 100% percaya sama dia total. Ternyata dia tak dibawakannya kita kepada Allah Ta'ala. Nah, karena mursyid yang betul itu dia melihat bukan dengan semata-mata mata kepalanya, tapi dia melihat dan menilai muridnya itu dengan mata hatinya yang sudah dicahayai dengan nur Allah. Nah, ini kan susah kita nyari yang seperti ini karakter si mursyid itu. Kalau sekedar mursyid dalam artian dia sudah selesai menjalani thoriqohnya, sudah jadi khalifah katanya,
kemudian buka cabang, ya bisa-bisa aja. Nah, cuman hasil yang akan ditempuh macam mana? Nah, ini yang kayaknya ibarat ginilah contoh. Ini tiang besar listrik tuh. Ditariklah dari tiang itu ke satu rumah. Kemudian kalau dulu kan pakai Mustang namanya. Mustang. Kalau memang cantolannya kabel yang di Mustang itu ke tiang tuh betul dia, arusnya jalan nggak? Jalan. Kalau arusnya jalan, hidup nggak lampu di rumahku? Hidup. Oke. 7 rumah berikutnya ngambil dari Mustang ini. Karena kalau ngambil dari tiang lagi jauh. Lantas petugas PLN udahlah ngambil dari sini aja. Alirkan ke Mustang yang kedua. Kalau cantolannya ke Mustang pertama itu betul-betul tercantol dengan baik, kira-kira arusnya jalan nggak? Jalan. Lampu di rumah yang kedua hidup nggak? Hidup. Begitulah seterusnya sampai 7 rumah ke belakang. Tapi kalau ternyata yang pertama tadi, rumah pertama, cantolannya ke tiang besar tuh ternyata tidak nyambung. Padam nggak lampu di rumah yang pertama? Padam. Kalau lampu rumah pertama mati, kira-kira 6 rumah berikutnya mati nggak semuanya? Nah, itulah dia. Jadi mencantolkan hati kita ke Tuhan itu bukan mudah. Kalau kita aja pun nggak tercantol hati kepada Allah, gimana kita bisa mencantolkan hati orang kepada Allah? Bisa paham kira? Ini perumpamaan ini. Nah, jadi nggak gampang menghidupkan hati orang itu untuk kepada Allah. Sekarang kita bertanya, hatiku ini udah belum? Entah, aku pun tak tahu. Kalau begitu gimana kita bisa mencantolkan kepada Allah? Nah, inilah makanya agak berat kita mengakukan diri kita mursyid. Sehingga kita katakan buka cabang di sini, buka cabang. Aku buka cabang lah, aku udah jadi mursyid nih. Malah ngaku mursyid orang jadi nggak percaya gitu. Nah, jadi memang ini nggak bisa dibikin-bikin, nggak bisa dibuat-buat. Itu semata-mata memang Allah mengkondisikan dia seperti itu. Malah ada yang nggak bilang-bilang, diam-diam. Ternyata begitu orang datang kepada dia, ada kepercayaan yang tinggi, lantas masuk. Entah ini pula sebetulnya. Maka mursyid-mursyid yang sesungguhnya itu biasanya malah tersembunyi dia. Ada sebuah kisah. Ada orang yang ingin berguru kepada seorang mursyid. Ditengok, diamati. Belum bisa kau jadi muridku, katanya. Nantilah kalau ada petunjuk dari Allah, isyarat dari Tuhan kepadaku, baru kau datang balik kepadaku. Ditolak. Orang mau berguru kepada dia, mau jadi murid, belum, katanya. Sabarlah, kau benahi aja dulu, begini, bikin seperti ini. Nanti kalau ada isyarat dari Tuhan datang kepadaku, datang kau balik. Prosesnya cukup lama, sampai pada akhirnya dimimpikan Allah Ta'ala lah si guru tadi. Waktu dia menjerat itu, kena jerat leher kepala yang minta tadi itu. Ini isyarat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dah bolehlah dia. Kemudian datang, diterima. Begitu diterima, ya insya Allah jadi. Jadi ini memang sudah rekayasa Allah, bukan semata-mata kita. Jadi banyak di situ keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang kadang-kadang di luar nalar manusia. Jadi nggak sama dengan ilmu-ilmu kita bilanglah yang secara lahir kita pelajari. Cuman memang setelah untuk bisa sampai mengkaji itu, memang ya ilmu tauhidnya udah selesai, minimal ya bersamaan. Ilmu fikihnya pun sudah mapan, ilmu tasawufnya pun sudah mapan.
Jangan toharoh aja pun belum beres, tiba-tiba masuk ke situ. Nah, akan sulit untuk dibenahi. Nah, makanya seiringlah, paling tidak seiring proses itu jalan. Fardu ain dari ilmu-ilmu fikih, tauhid, tasawuf itu sudah dipelajarinya. Di samping itu juga dia mengamalkan zikir thariqah ini. Bagus sekali. Bagus sekali. Ya, kemungkinannya itu perkataan ulama saja. Manjadda wajada. Ya, itu nanti kita tengoklah di kitab hadisnya. Baiklah. Jadi bagus saran Ustadz Nu'man tadi, bagus. Cuman memang untuk merealitakannya ya bukan hal mudah, karena ini cemana ya, menjaga keikhlasan, menjaga suasana hati itu juga sangat berat kita. Nah, jadi na'udzubillahi min dzalik, bisa saja mungkin secara lahir itu nampak wah megah, nampak banyak jamaah segala macam, tapi secara batin bisa jadi mungkin dia jatuh dari hadirat Allah. Nah, jadi untuk yang orang-orang tertentu dia lebih menjaga hatinya, nah, sehingga dia tidak berusaha untuk memasyhurkan ini, tapi biarlah Allah jika menghendaki untuk itu, ya biar Tuhan mengangkatnya. Bukan dia menunjukkan dirinya, tapi jika Allah berkehendak, orang lain yang akhirnya ditunjukkan Allah untuk mengenal dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi enggak untuk ditawarkan. Nah, kita buka ini, mursyidnya ini, ayo sama-sama kita berzikir begini-begini. Nah, karena tidak sama kayak misalnya zikir akbar bareng-bareng, macam kita bilanglah Ustadz Arifin Ilham misalnya. Nah, kalau itu kan zikir-zikir biasanya itu. Kalau itu nggak apa-apa, zikir bareng. Kalau thariqah ini gimana ya? Spesifik, ya. Cukup ya, beda lah dengan zikir-zikir yang biasa kita lakukan. Ada kalau kita menanyakan gini, itu sebanyak-banyaknya kita bikin target setiap kita tentukan umpamanya waktu subuh 1000 kali. Mudah-mudahan yang 1000 itu diterima Allah, yang 10 aja boleh, udah alhamdulillah. Ini gimana pengertian? Ya, berusaha semaksimal mungkin. Tapi ketika dia menyadari bahwa ternyata yang dia lakukan belum maksimal, ya dia nggak putus asa untuk tetap berharap sama Tuhan, seberapapun yang diterima Allah. Tetap disyukurin dengan harapan semakin ke depan tentu kualitas zikirnya semakin baik. Tapi dia bilang targetkan itu harus sampai 1000. Tapi ya itu ketentuan Allah, mudah-mudahan bisa dapat 10 yang diterima, udah bagus kan. Iya. Memang begitu. Ya bagus timbang ditolak semua gitu. Iya. Ya pokoknya kita berusaha adalah semaksimal Jadi mungkin. hadis atau pepatah yang bilang manjadda wajadda. Itu tadi, kalau itu dibilang hadis, tentu kita periksa dulu, karena menyatakan hadisnya itu tentu tidak terlepas dari perbedaan ulama hadis. Nah, ada yang kita selama ini mengiranya itu hadis, ketika diteliti oleh ulama hadis ternyata itu bukan hadis, atau masih dalam perdebatan ulama tentang hadis atau bukan hadis. Nah, jadi mudarat yang muncul, yang dikhawatirkan akibat menunda tobat, pertama awal dari dosa itu keras hati. Wa akhiruhu, dan pada akhirnya wal iyazubillah, kita berlindung kepada Allah, syukmun wa syikwatun. Nah, syukmun itu keburukan hati, dan syikwah kecelakaan. Nauzubillah, matinya bisa mati kafir, su'ul khotimah. Nauzubillah wal iyadzubillah. Jadi Imam Ghazali sampai menyebutkan dengan kata wal iyadzubillah, artinya memohonlah Imam Ghazali kepada Allah agar semua kita dilindungi Allah dari
akhir buruknya dosa itu. Apa itu? Matinya su'ul khatimah. Matinya dalam kebinasaan, kecelakaan. Nauzubillah. Fa iyyaka an tansa amra iblis. Jangan kau lupa tentang perkaranya iblis. Cobalah iblis. Dalam sebuah riwayat disebutkan iblis itu kana khazinul jannah, penjaga surga. Ini sangat taat nih kepada Allah nih sebelum diberi nama iblis. Khazinul jannah selama arba'ina alfasana, 40.000 tahun dia penghuni surga. Masya Allah. Wa ma'al malaikah samanina alfasana, bersama dengan para malaikat selama 80.000 tahun. Wa wa'adzal malaikah isrina alfasana, dan menjadi penasehat malaikat, memberikan mau'izah, pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat kepada malaikat selama 20.000 tahun. Kalau boleh kita bilang ya gurunya malaikat. Luar biasa nggak itu iblis? Dulu tapi. Wasayyidul karubiyin salasina alfasana. Sayyid itu pimpinan karubiyin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu selama 30.000 tahun. Sayyidnya dia, pimpinan. Kemudian wasayyidul ruhaniyin, sayyid dari ruhaniyin. Itu selama alfasana, 1000 tahun. Wa tafa haulal aras, dia tawaf di sekeliling aras. Keliling aras, tawaf. Seberapa lama? 14 alfa sanatin, 14.000 tahun tawaf di aras, mengelilingnya aras. Wa kana ismuhu fi sama'id dunya abid, namanya di langit dunia disebut dia abid. Di langit dunia, langit yang paling dekat dengan bumi, lapisan pertama. Wa fis sama'i saniyah, di langit lapis yang kedua dia disebut namanya zahid, orang yang zuhud kepada Allah. Wa fis sama'i salisah, pada langit yang ketiga disebut al-arif, orang yang ma'rifah kepada Allah. Wa fir rabi'ah, pada langit yang keempat dia dikenal dengan nama al-wali, waliullah. Wa fil khamisah, dalam langit yang khamis yang kelima at-taqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Wa fis sadisah, pada langit yang keenam al-hazin, hazinul jannah. Wa fis sabi'ah, pada langit yang ketujuh azazil. Azazil. Wah, ini panggilan yang sangat luar biasa ini, azazil. Tapi wa fil lahil mahfuz, di lauhul mahfuz namanya iblis. Akhirnya di akhirnya dia jadi iblis. Nauzubillah. Yang dilaknat oleh Allah. Jadi iblis itu luar biasa kelebihan, kemuliaan yang diberikan Allah. Sampai malaikat itu pun menaruh hormat kepada iblis. Cuman terjatuh dia dengan sebab satu kesalahannya. Apa itu? Takabur. Ketika Allah perintahkan kepada iblis, walaupun sebetulnya ke malaikat, tapi iblis kan bahagian dari di situ. Walaupun iblis enggak malaikat, iblis itu tidak termasuk bagian dari malaikat. Iblis itu wakana minal jin, dia jin. Tapi dia masuk di dalam kalangan malaikat. Ketika Allah katakan wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ketika kami katakan kepada para malaikat ayo sujud kepada Adam, fasajadu, seluruh malaikat semua sujud. Ila iblis, kecuali iblis nggak mau. Apa? Enggan dia untuk sujud. Wastakbara, dia merasa takabur, nggak pantas lah. Masa aku mau malaikat aja semua pun hormat sama aku kok. Tiba-tiba Adam yang kapasitasnya masih anak kemarin soleh baru diciptakan Allah, tiba-tiba aku harus sujud kepada Adam. Enggak lah. Dia lupa sesungguhnya ketika dia tidak mau sujud,
dia tidak berperkara kepada Nabi Adam, perkara dia itu kepada Allah, karena Allah yang nyuruh. Ketika itu iblis tidak mandang Allah, mandang Adam. Ketika dia mandang Adam, nggak cocok lah. Tapi kalau dia mandang Allah, ya Allah suruh kok. Ya udahlah, sami'na wa ata'na ya Allah. Kau perintahkan aku sujud, ya udah aku sujud. Sujud dalam artian lil ikram, untuk memuliakan Nabi Adam, karena Nabi Adam didesain Allah untuk jadi khalifah di bumi. Itulah awal kenyataan iblis itu menjadi celaka. Sebelum itu masya Allah, iblis luar biasa. Jadi karena ketakaburan ini iblis jatuh dari hadirat Allah, sehingga Allah katakan wakana minal kafirin, adalah iblis termasuk orang-orang yang kafir. Nauzubillah. Jadi saya kalau seandainya kita ini tentang takabur itu gimana? Takabur itu merasa diri lebih dari yang lain dalam segala hal, mungkin lebih dalam amal, walaupun kenyataannya misalnya seperti itu, ngerasanya juga nggak boleh. Lebih dalam ilmu, walaupun kenyataannya kita lebih ilmu kita dibandingkan ilmu orang yang lain, tapi ngerasa gitu tuh nggak boleh. Sogianya kita ngerasa dengan ilmu tadi kesyukuran. Kesyukuran, bukan ngerasa aku lebih dari si fulan, walaupun kenyataannya begitu. Disinilah makanya yang lebih ilmunya di bawah kita, lantas dia tawaduk kepada kita, itu biasa. Terus kalau di sekolah, karena di universitas sekolah ada yang mumtaz. Penilaian itu ada mumtaz, ada lagi Jayyid jiddan. Ya, untuk bisa mendapatkan itu kan ada kriteria-kriteria nilai. Itu yang memberikan nilai itu kan bukan dia, tentu kan dosennya, universitas itu. Kan tentu ada aturan-aturan yang mengikat mereka untuk layak enggak mahasiswa ini mendapatkan nilai mumtaz, jayyid atau jayyid jiddan. Itu penilaian daripada si dosen lah masuk. Cuman andai misalnya penilaian itu jatuh kepada kita, gimana sikap kita? Apa kita bilang gini, ya iyalah pantaslah kalau aku memang satu apa ini yang paling pintar itu kan memang aku ya. Kalau aku dapat nilai itu ya nggak heran lah, memang harus begitu. Sombong nggak ini? Nah, harusnya alhamdulillah ya Allah. Seandainya engkau berkehendak ya Allah, yang kau anugerahkan kepadaku ini kau berikan kepada si A, tentu dia lebih baik dari aku. Tapi ternyata kau berkehendak jatuh kepada aku, maka jatuhlah kepada aku. Maka jatuh kepada aku itu pilihanmu, kehendakmu, karuniamu, bukan karena hebatku. Sehingga dia tunduk tetap. Kata orang tua dulu, contohlah ilmunya padi. Makin berisi, makin tunduk di ke bawah. Yang jegang-jegang ke atas itu kosong itu. Makanya kita kalau melihat ada orang menunjukkan kehebatan aja kalau cerita, merasa pintar aja, sebetulnya masih kosong itu. Kalau yang betul-betul berisi, nggak banyak cakap dari dia. Makanya kadang-kadang di takziah atau di mana tempat-tempat itu yang kadang-kadang banyak cakap itu yang kosong. Kadang-kadang kurang adab lagi dia. Di situ ada ulama besar. Ulamanya itu malah diam aja, nggak banyak cakap. Malah dia yang banyak cakap, menjelaskan kaji. Begini tuh. Nggak ditengoknya di sana itu. Kita tak usahkan ulama besar. Guru kita lah di situ. Misalnya kita ditanya orang, Pak, kalau kayak gini apa hukumnya? Kita yang jawab atau kita serahkan sama guru kita? Oh, salah alamat kau nanya sama aku. Tanya sama tuan guru kita lah. Masa tanya sama aku? Tapi kalau tuan guru kita nggak ada, nggak apa-apa lah tanya sama aku. Tapi kalau ada tuan guru, jangan ke aku, ke tuan guru tanya.
Itu berarti dia tawaduk kepada tuan gurunya. Nah, kira-kira. Ya, panjang mau dibahas. Nah, baiklah. Iya. Jadi jangan lupa dengan perkara iblis. Iblis yang mulia luar biasa dikasih Allah. Tapi ketika takabur di hatinya, jatuh serendah-rendahnya dia dari hadirat Allah. Sehina-hinanya. Bahkan Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Konsekuensi kafir itu apa? Kekal selamanya dalam neraka. Tapi anehnya bukan iblis takut diponis begitu. Malah dia minta sama Tuhan bukan supaya diampuni kesalahannya. Mengakui kesalahan minta diampuni. Enggak. Ya Rob, beri aku usia yang panjang. Wa kana minal munzorin. Nah, beri aku usia panjang. Iya, diperkenankan Allah. Makanya iblis itu yang terakhir mati pada dekat hari kiamat sebelum malaikat Israel. Sebelum malaikat Israel, iblis yang terakhir. Kalau manusia udah mati semuanya. Terakhir iblis. Kenapa begitu dibikin Allah? Sesuai dengan permintaannya. Apa misi dia minta begitu? Rupanya dia punya misi yang sangat luar biasa. Apa itu? Dia mau menggelincirkan semua manusia anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Karena kalau dia duluan mati, ada masih manusia yang hidup, yang ini nggak bisa digelincirkan dia karena duluan mati. Maka dia terakhir. Setelah semua manusia mati, barulah mati. Iya, kata Tuhan. Makanya iblis banyak. Ini iblis mungkin marah ini di cerita-cerita ini. Kok di cerita ya aku ini? Kok dibongkar-bongkar rahasia aku? Iya, yang terakhir. Ya. Ada riwayat menyebutkan begini. Sebelum dicabut nyawa iblis dekat hari kiamat tuh, ditawari lagi iblis sama Allah. Kalau iblis berkenan untuk mengakui kesalahannya dan merubah dari kesombongannya itu menjadi tawadu sebagai wujud dari rasa penyesalan dan kesalahannya, dia datang ke kubur Adam, mendatangi kuburan Nabi Adam, seolah itulah sebagai penebus dari kesalahannya dulu. Kalau mau iblis begitu, Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa iblis yang usianya yang begitu luar biasa panjang. Diampuni Allah dan nanti dimasukkan ke surga. Ketika ditawarkan ini, apa kata iblis? Lah wong orang yang masih hidup aja aku nggak mau kok, apalagi tinggal kuburannya gitu. Gimana? Kerasnya iblis itu luar biasa. Timbangkan aku ngaku salah, bagus aku mati dengan macam mana lah gitu kira-kira. Nah, namun ngaku salah itu nggak ada kamus di iblis. Jadi na'udzubillahi min dzalik, ada kadang-kadang manusia punya karakter mirip-mirip lah kayak iblis. Bilang ya udah, dalam hal ini aku pun salah, aku minta maaf. Nggak ada itu. Nggak ada. Yang salah dia kalau aku nggak ada gitu. Itulah. Berani masuk neraka ya. Iya. Iyalah, karena belum nampaknya neraka itu. Kalau nampak pucat itu. Iya. Baiklah. Seginilah dulu kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita kaji insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'an wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnul khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamila
إلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض هوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل